Buat dalam hidup kami Tuhan sungguh tidak terbatas, dan kami tidak mampu untuk menghitungkan satu persatu dari semua yang telah Tuhan kerjakan bahkan sampai hari ini. Kami mengucap syukur kalau malam hari ini di tengah situasi yang mungkin baik-baik saja ataupun mungkin situasi yang menyusahkan, kami bisa berkumpul bersama di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Bapak berkati kami semua, kiranya ada sesuatu yang kami peroleh hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah demi Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Salam. Gimana kabarnya hari ini? Pertanyaan yang cukup biasa ditanyakan setiap kali ada yang berkhotbah, gimana kabarnya hari ini? Selalu seperti gitu ya. Nah, kadang saya itu tidak terlalu yakin karena memang saya pernah jadi jemaat dan duduk di antara saudara. Kalau ditanya gimana kabarnya? Baik-baik saja, selalu dikatakan, oh puji Tuhan baik-baik saja. Padahal dalam hati nggak ada yang tahu keadaan saya. Padahal hari ini sebenarnya saya mengalami yang begini, yang begitu ya. Tetapi ini pertanyaan klise ya. Jadi setiap kali kita ditanyakan selalu jawabannya baik-baik saja. Nah, sekali lagi saya tanyakan, Bapak Ibu baik-baik saja hari ini? Luar biasa, amin, puji Tuhan. Apa yang Bapak Ibu rasakan selama 1 minggu ini kebaikan Tuhan? Saya hidup. Masih hidup. Untung belum mati ya. Masih hidup. Apalagi yang Bapak Ibu rasakan seminggu ini? Sehat, sukacita. Amin, haleluya. Ada lagi yang dirasakan? Ada lagi yang dirasakan apa kira-kira? Kayaknya bingung ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu bingung ini sebenarnya terlihat kalau sebenarnya ya, terlihat kalau kita ini sebenarnya rasakan apa sih selama minggu ini kebaikan Tuhan. Kalau saudara masih bingung, ya rasa-rasanya kok kebaikan itu gak kita rasakan ya. Bener gitu kira-kira? Saya kalau teman saya baik sama saya, ini kalau teman saya baik sama saya, kebaikannya dia apa? Langsung saya tahu, oh kebaikannya ini. Kebaikannya ini karena begini, orang itu begini-begini dan lain sebagainya. Karena saya benar merasakan, betul-betul merasakan. Nah, ada banyak orang percaya, orang Kristen itu yang hidupnya hari ini bekerja, pulang, aktivitas di rumah, lalu istirahat, besok pagi bangun tidur, siapkan kebutuhan anak-anak sekolah dan lain sebagainya, berangkat kerja, pulang, itu hari-hari begitu dan seterusnya. Itu rutinitas yang setiap hari dilakukan oleh banyak orang percaya. Dan sayangnya kadang kebaikan yang Tuhan berikan itu terlewatkan begitu saja. Nah, karena saya percaya bahwa kalau Bapak Ibu merasakan sesuatu yang luar biasa, yang baik, pasti ada yang bersaksi. Tadi waktu ditanyakan ada yang bersaksi, nggak ada yang bersaksi. Wah, berarti nggak ada yang mengalami kebaikan Tuhan. Jangan-jangan loh ya, nggak sungguhan nih, jangan-jangan. Karena kalau mengalami kebaikan Tuhan itu pasti yang dialami itu luar biasa. Hari-hari yang dilalui walaupun itu hal kecil. Nah, tadi seminggu ini sebenarnya saya sudah mempersiapkan renungan kita malam hari ini. Cuman tadi waktu saya duduk di situ kok ada yang berbeda yang harus disampaikan. Makanya saya baru kali ini mengalami seperti itu ya. Biasanya untuk persiapan itu butuh waktu yang cukup lama dan harus mencatat, renungkan dan lain sebagainya, bagaimana cara menyampaikan supaya tersampaikan secara sistematis dan mudah untuk dicerna gitu ya. Nah, tapi tadi tiba-tiba waktu berdoa loh, kok ada satu ayat yang muncul di pikiran saya dan itu rasa-rasanya kok berbicara kuat dalam diri saya dan mau gak mau saya harus merubahnya. Yang saya persiapkan selama seminggu ini ternyata harus saya ganti dengan yang saya dapat malam hari ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan, pasti ada sesuatu yang berbeda. Berbedanya di mana? Sukacita itu pasti ada. Pasti itu, sukacita itu pasti ada. Kemudian ada sesuatu yang diceritakan. Ada sesuatu yang diceritakan. Bapak Ibu kalau bergaul dengan seseorang, kemudian orang itu baik, pasti kalau tiba-tiba nama itu tersinggung, nama itu disinggung, pasti langsung mengeluarkan sesuatu yang baik dan meluap-luap. Biasanya itu seperti itu. Nah, orang percaya itu harusnya seperti begitu. Nah, cuman masalahnya adalah kita ini kadang kehilangan banyak momen ya.
banyak momen. Saya kemarin tuh ini sebelum kita masuk renungan kita ya, beberapa waktu lalu saya melihat sebuah ini apa bacaan gitu. Nah, waktu saya baca ini saya renungkan ada benernya juga. Ada benernya itu seperti begini Bapak Ibu. Terkadang kita itu kehilangan momen sehingga momen yang terlewatkan itu ada hal-hal yang hilang yang seharusnya bisa kita rasakan. Salah satu contoh seperti begini. Karena kita aktivitas ini terus seperti rutinitas yang biasa kita lakukan hari demi hari seperti begitu. Kadang kita memang kehilangan sesuatu yang seharusnya membuat kita itu bahagia. Ada yang pengen bahagia? Banyak, pasti semua pengen bahagia. Cuman masalahnya sampai saat ini apa yang kita rasakan? Kadang itu saya itu kalau duduk diam sendiri, saya itu merenungkan sebenarnya yang saya rasakan itu apa sih? Apakah saya sudah merasa dalam diri saya ini bahagia? Nah, karena memang sebenarnya ini yang banyak sering terlewatkan ya, banyak sering terlewatkan. Nah, terlewatkannya gimana? Karena kita terlalu sibuk dengan situasi yang harusnya hal-hal kecil, kebaikan Tuhan yang harus kita rasakan ini terlewat begitu saja. Contoh, ketika kita bangun pagi karena kita sibuk harus mengerjakan ini, pekerjaan rumah dan lain sebagainya, harus buru-buru kerja. Kadang kita itu lupa ya, bangun pagi, kemudian berdoa, mengucap syukur, menikmati situasi sekeliling kita. Nah, menikmati sekeliling kita, maksudnya menikmati sekeliling kita itu kita hidup hari ini, untuk saat ini, dan kita hidup di waktu ini. Maksudnya itu begini, begitu saya bangun tidur, saya lihat kiri kanan, oh saya di atas tempat tidur. Hirup nafas, oh saya bernafas. Kemudian lihat sekeliling, oh ada istri saya, oh ada anak-anak saya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang patut disyukuri. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kejadian peristiwa seperti ini, kita memanfaatkan momen, maksudnya memanfaatkan momen itu kita tidak lupa untuk melihat sekeliling kita dan kita menjadi bahagia dan mengucap syukur karena apa yang ada di sekeliling kita. Nah, apalagi kalau kita sedang menghadapi masalah ya. Yang kita pikirkan masalah, tapi kita lupa bahwa saat ini, waktu yang sekarang, waktu yang saat ini, kita lupa bahwa kita ini sebenarnya hidup, bisa bernafas.